kita bahas pemilihan vokalis saat lomba sama pemilihan vokalis saat jadi rilis. Oke. Gitu. Ceritain lah, kayak pemilihan vokalis pertama dulu deh. Serasa nanya kayak nggak tahu aja. Gue nggak tahu. Kalau pertama kali jujur, sebenarnya gue waktu itu kan waktu udah dikasih tau lombanya sama PIC-nya hubungi siapa. PIC-nya siapa ya waktu itu? Celeslin. Oh iya. Ya waktu itu PIC-nya Celeslin kan. Jadi kayak kasih tahu gitu kan. Ya gue mau ikut lomba ini aja, cipta karya lagu Buddhis. Oke. Terus itu dibilang, tapi penyanyinya siapa? Aduh, belum ketemu sih, Ce. Emang kamu mau jadi penyanyi? Enggak juga sih, saya cari dulu lah, ya kan. Terus gue cek gitu kan di kontak MBWA gitu, ini siapa kira-kira calon yang bisa nyanyi di sini gitu kan. Pas itu gue kayak cek gitu kan, gue sih ada dapat referensi sebenarnya satu ya si Jace. Jace dengan mempertimbangkan gue nengok di IG-nya. Karena dia katanya ikut lomba nyanyi kan. Itu dia kan waktu awal masuk PMBWA kan dia ikut lomba di Budi Bakti. Nah itu kan dia juara satu BBKOC. BBKOC online itu ya. Ya sekalian promosi, nggak tahu ini kapan rilis tapi sebentar lagi ada BBKC di tanggal 19-20 Juli. Ini harus banyak yang bayar kita tahu. Kita iya. Ntar lagi nih. Oke, lanjut. Nah, intinya gue tuh cuma mau pertimbangkan kan, kadang mungkin ini kadang ada yang nyanyi sulit, ada yang cuma tahu nyanyi lagu ini tapi nggak tahu, intinya pas proses brainstorming lah ya. Intinya gue coba kayak cross check dulu lah dengan menonton video dia pasti kalau mau nyanyi. Waktu itu kan sih ada videonya harusnya yang dia nyanyi lagu apa? Nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Entah lupa aku dia nyanyi lagu apa. Terus gue coba dengarkan, iya masih masuk aja sih nadanya. Dan dia mempertimbangkan lagi, ujungnya ya sudahlah, gue coba nanya dia dulu, mau nggak? Mau nggak? Terus dia bilang, dia kayak tadi dia bilang kan dia masih pikir dulu kan, tapi berujung ya dia terima jadi vokalisnya. Nah gitu. Habis itu kan seterusnya kan yang ngajak Zoom meeting, karena kan waktu itu kan masih COVID kan ya. Iya, masih masa-masa COVID. Makanya Zoom meeting dulu untuk bahas dulu, makanya nanya tentang preferensi lagu apa yang dia tahu, biar nyambung gitu ngomongnya, ini nadanya apa. Nah itu kalau yang vokalis pertama ya, hingga ke proses pembuatan. Nah itu yang terus ini berarti lanjut ke vokalis yang paling terakhir nih. Berarti ini lanjut ke vokalis paling terakhir. Ya. Kalau pemilihan vokalis kan sebenarnya kami berdua udah bahas nih. Oke, sebenarnya kami berdua udah bahas terkait proses lagu ini. Kenapa? Dan ada yang tanya juga, kenapa lagu ini nggak dinyanyikan sama Jace? Ya good question sih. Kemarin gue nggak ketemu alasannya. Kali ini gue baru ketemu alasannya. Gue baru ingat alasannya. Karena waktu lagu itu udah gue coba rekam, habis itu kayak campur sama suara dia pas rekaman. Ya gue tadi setelah STKN itu udah selesai, gue itu coba chat gitu kan, tanya ke juri lomba waktu itu, setelah lomba STKN itu ya Ko Janhin itu sendiri. Gue nanya kan, ini kira-kira gimana kau masukannya sama lagu ini? Dia bilang lah, kalau sebenarnya lagu ini kayaknya sama vokalisnya ini kayak kurang dapet. Kalau gue tuh ngerasa Jace pas dia, kalau gue ngerasa dari awal lagunya tuh harus memang cewek dan mungkin masih muda. Kita butuh suara cempreng-cempreng cewek gitu yang masih anak-anak gitu. Cuman paling kalau itu alasannya, di gue juga ada argumen untuk bisa menolak juga, karena satu, sebelum mau nampil latihan juga, ini ternyata nggak dia sendiri aja ternyata ya. Intinya kayak pas latihan gitu kan, gue kan ada sebenarnya di lagu itu nadanya itu nggak flat aja, ada bagian tertentu yang nadanya harus di sini, dan gue coba latihin sama si Jace, dia nggak ketemu terus nadanya, sering ini nadanya di sini ya, karena beda setengah nada kan. Dan
ya sadly ya dia gagal di sana. Intinya dia lebih ke mellow, tapi kayak lagu lu ini ada yang kayak Enggak, lebih ke mungkin sama kayak case-nya ini, sorry ya buat gue sebut lu juga, sama kayak case body nggak sih? Ya, Dia tuh karena mungkin basicnya bukan vokalis yang memang paham nada, jadi waktu Vanes bilang naikin sikit atau apa, dia nggak bisa naikin gitu. Iya. Karena kayak kita sesama kita orang. kalau iya, kalau orang umum kita suruh bilang naikin nadanya, mungkin nadanya bisa naik, tapi misalnya disuruh naikin satu, malah naikinnya Ya, gitu. iya. Atau enggak kita disuruh naikin sedikit, dia cuman ya dia nggak ngeh perbedaannya dengan yang dia nyanyi apa sih gitu. Nah Itu yang berat. itu aja, itu masalah. Makanya kayak gue kasih tahun aja di sini ya, tapi dia sering kali kayak miss gitu. Nggak hanya dia aja, ternyata Body pun waktu kemarin pas proses pembuatan lagu Yang juga apa bagian apa ya? apa ya? Bersama ya. Ini Hai guys, jadi ini sudah H-3 dan dan aku masih salah-salah. sering miss lah intinya kayak. Jadi Ternyata nggak. seharusnya ada kayak nah gitu. Ya. Dia jadi Ya, walaupun- datar gitu nggak sih? Emang nggak suka paham ya. Tapi benar gak sih yang gue tangkap? Kalau gue tangkap kemarin Body itu kayak gini. Seharusnya kan lu maunya ada lurus naik sedikit baru naik gitu. Kalau dia lurus baru naik gitu. Intinya ada satu nada yang miss itu. Ya, karena kalau misalnya kita ternyata gue mulai nyadar itu karena gue mulai sering megang alat musik. Oh, langsung instingnya langsung bermulai. Tapi memang benar kayak maksudnya kalau kita contoh kayak biasa gue pegangnya bass. Kalau gue kayak maksudnya kalau dua chord gue pencet yang bersebelahan itu mungkin jauhnya nggak beda banget kan sih? Masih ada kaitannya. Nah, maksudnya kayak lu mau minta naikin nada pun kadang nggak kerasa sebenarnya nada yang naik gitu. Ya. Tapi sebenarnya ada yang naik. Ada gitu, cuman Nah. dia belum bisa recognize itu nadanya apa gitu. Ya lagian kita kalau main kayak beda, kerasa banget bedanya. Tapi kalau kita cuma apa Nyanyi. nyanyi kayak itu kayak karena nggak sadar. Tapi kalau kita tekan sendiri misalnya C ke F itu kayak bener-bener wah ternyata beda. Iya, jauh beda. Padahal kalau kita nyanyi biasa kita nggak tahu bedanya. Nah, iya, Yes. intinya gitu. Ya, Memang Vanes nih maestro. momennya ya gitulah. Kayak intinya gue kasih tahu ternyata ya kesulitannya di situ. Jadi argumennya itu karena ya kalau mereka sebut bahasanya vokalnya nggak duduk. Vokalnya nggak duduk, abis itu kurang match sama nada yang gue mau tuh nggak kesampaian. Walaupun ya sebenarnya ya ini setelah ini habis ini karena Jace-nya udah setuju waktu itu yang bakal rekam tuh bukan dia. Dan setelah itu kan sebenarnya kita masih cari kan vokalis, sampai kita pernah bikin posting dicari vokalis cewek Buddhis. buat rekaman lagu buat rekaman lagu. Terus syaratnya Buddhis juga. Di sana ada sekian. Iya, sekian cewek Buddhis buat rekaman lagu. Wah, ini agak panjang sih sebenarnya. Waktu itu ada satu juga kan, ada namanya Michelle kan. Ya itu. Itu agak panjang sebenarnya. Tapi sebenarnya dia oke loh suaranya. Iya. Cocok. Iya, maksudnya- Cuman waktu yang iya, tidak bisa itu kayak momen aduh. yang satu nadanya nggak ketemu, yang satu waktunya nggak ketemu. Waktunya nggak pas gitu kan, nggak pernah pas dia bisa kayak saya nggak bisa gitu kan. Waktu itu dengan alat rekam punya gua sendiri juga waktu itu kan kayak seadanya dulu, yang penting bisa rekam suaranya gitu kan. Intinya di Michelle Bahkan pernah momennya kita mikir mau suruh dia voice note aja nggak sih? Voice note lagu, apa tuh nyanyian dia nanti kita masukin. Cuman itu kayaknya kurang maksimal gitu lah kalau pakai HP gitu. Makanya itu kayak mau coba yang proper. Dan pernah kemarin kesebut mau coba si Nando kan. Ya, cuman gue nggak setuju sebenarnya. Iya. Karena gue merasa keyakinan sejati cocoknya cewek yang nyanyi. Lagunya gue ngerasa cewek yang cocok. Oh. Karena dibanding ya gue sih ngerasanya di situ sih. Tapi lu ngerasa gitu juga nggak? Atau nggak? Kalau kemarin yang gue terima argumennya itu
Mungkin karena dia tuh orangnya masih suka bercanda terus, jadi takutnya nggak siap-siap lagunya. Oh, itu juga. Maksudnya, what do you expect when a best friend in one project gitu lah. Itu kayak gue kayak oh ya iya juga sih, tapi semenjak intinya kalau agak maju ceritanya kan sekarang kan lagunya itu sering yang cover dia kan. Kalau cocok-cocok aja, tapi Iya. nadanya berubah semua. Iya, tapi yang unik itu plus poinnya si Nando, dia bisa tangkap nada yang gua mau itu. Walaupun dia nggak tahu itu nada apa, tapi dia tahu harus naik, harus Iya, itu plus poinnya dia. Dia tahu oh dia maunya gini, oh berarti dia mau. Itu kayak bikin gua plus poin waktu nampil gitu. Dia sering main-mainin nada juga sih. Iya, dia jago di sana, jujur itu plus poinnya si Nando. Shout to you yang lagi pub aja. Dia botak sih. Harusnya dia ada, dia udah pulang belum sih? Gak boleh pakai nado loh sekarang. Aduh, Karena dia cuma Dia udah selesai. maaf ya. Belum. Kan sampai tanggal 5. Tanggal 5. dia ikut. Mak dia ikut. Mama lu juga Pak Baja? Iya, adek gue juga bawa aja. Adek lu Pak Baja? Iya. Vivian nggak? Enggak. Oh, mana tahu. Aduh, makin kosong tuh rumah tuh. Gitu. Pantes tuh ngajak keluar terus ya? Ya maaf ya. Kayak gitu. Nah, hingga akhirnya ke vokalis paling terakhir si Kelly. Nah, kenapa tiba-tiba ya? Aku juga kenapa? sih? Karena kalau gua kemarin rekomendasi Kelly, kayaknya gue yang rekomendasi juga gak sih? Karena gue merasa Kelly udah pernah nyanyi sama lu, dan dia memang tipe orang yang dari awal tuh nyanyi gitu, penyanyi juga. Suka nyanyi. Jadi kayak menurut gua bisa aja gitu, bisa aja apa tuh kita coba, dan ya kan. Iya, ternyata karena waktu itu kan pernah waktu STKD waktu acara makrab itu Ya, harusnya. nanti fotonya lu tampilin dia. Nah, itu kan karena foto lu juga kan. Oh iyalah, makanya gue suruh fotonya ditampilin karena fotonya foto gua. Kayak suara-suara apa ya? Kayak suara-suara yang kalau biasa kita dengar lagu di sini gitu kayak tipe-tipe suara kayak gitu apa ya kata orang entertainment. Kurang tahu. Oh lagu, maksudnya penyanyi memang penyanyi Penyanyi-penyanyi yang kayak udah Untuk- kayak nggak asing. nggak asing gitu ibaratnya rasanya. Paham nggak sih? Iya. Terus kemarin kan katanya coba dia juga di komen kayak gitu. Tapi emang sih suara dia tuh kayak enggak sih tipe suara gitu. Kita bilang tuh suara tuh agak bulat gitu. Gitu ya. Masih nggak terima sih alasannya, maksudnya Oke. belum terima alasan itu. Belum Iya, belum nangkep. ya, belum ada yang nyampein gua alasan itu sih. Oh. Tapi intinya karena semenjak nyanyi lagu itu, jadi dia bilang ya udahlah coba tanya. Ujungnya sih lu yang nanya kan. Tapi gue nggak ngerti sih itu karena ada efek recording atau gimana. Oh. FYI. Sebenarnya sebelum Michelle itu kita kontak Kelly dulu. Oh iya. Tapi Kelly merasa karena memang waktu itu dia lagi sibuk skripsi. Oh, iya. Dia nggak berani. Jadi kita ke Michelle. Karena Michelle ke pending sampai 1 tahun, bahkan sampai Kelly-nya lulus. Iya sih. Kita tanya Kelly lagi. Oh, iya gue ingat. Waktu itu kata-kata gue kayak gini juga. Nes, lu udah lulus kan? Udah. Berarti Kelly udah lulus lah. Iya, emang apa? Ya udah kita minta dia aja, kan dia kemarin karena skripsi kan, udah selesai nih. Iya. Ujungnya jadi aja. Iya. Benar. Iya, gue ingat. Oh iya betul. Terus Wow. habis ya dari Kelly lah, habis itu Kelly. Nah, lu cerita lah sama. Itu setahun juga kerjanya kok nggak salah itu. Ya karena ini sih, karena sama kayak Michelle, waktu juga. Ya waktu sama ternyata itu adalah satu momen yang harus di skip 1 bulan, beneran nggak bisa bahas sama sekali. Either 1 atau 2 bulan sampai harus cari tanggal yang pas buat ketemu. Waktu itu rekamannya itu masih secara langsung itu di Sound system. Wihara. Itu adalah penyelamat gitu kan. Disitulah momen gue belajar, oh ini rekaman gini. Dan waktu itu sebenarnya gue benar-benar mau cepat di hari itu karena gue lagi ada aplikasi Melodyne. Jadi bisa edit per satu-satu pitch nadanya lagi bisa terperbaiki. Nah waktu itu udah seneng kali kan, wah berarti udah jadilah lagunya. Terus pas lagi proses edit ada satu masalah ternyata, kalau nggak salah ya, yang di bagian melayang. Itu 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 momen yang Udah mantap. udah mantap. Iya, gue akuin itu udah mantap kali.
Tapi masalah awalnya aja melayang. Melayangku kan maunya melayangku. Ada jeda sekali. Nah. Kecepatan masuk. Tapi udah cepet ya kalah-kalin kan. Nah juga Enggak, bisa. malah dia udah bilang itu nggak akan bisa berhasil. Ya mau diedit kayak potongnya. Tapi kan ada coba kan nanti itu. belum kan. Belum. Nggak Gua bisa. kemarin mau coba edit, cuman kayaknya kurang maksimal deh jadinya. Iya, hilang langsung itu filenya tuh itu ya intinya gitulah masalah kayak aduh nggak bisa. Tapi kenapa kita nggak kemarin pakai Melodyne juga? Karena udah habis trialnya itu makanya gue pengen pakai sebulan itu untuk Oh buat ngedit, makanya habis. shit. Oke, paham. Kayak gitu. Kalau ada Iya. Melodyne sponsorin Iya. Pande Production. Beli. Karena nanti aja. Nah, gitu. Jadi intinya kan waktu masih kerja di sound system udah bangga. Itu pun kalau nggak salah musiknya nggak seperti sekarang. Waktu itu Itu musiknya masih gitar aja nggak sih? kalau nggak salah udah full. Oh iya, udah ada simbalnya yang gue komen nggak sih? Iya. Ini ada. simbalnya nutupin semua alat musik anjir. Iya, karena waktu itu gue belum paham ternyata ada istilah apa mixing kiri kanan balance. Nah itu gue masih belum pelajari. Oh, Ternyata harus gitu kan. Gue masih belum paham. Ada yang harus di bagian kiri kanan, ada yang tengah gitu. Walaupun sekarang sih belum tentu maksimal ya. Tapi dia gue udah belajar ternyata harus kayak gitu. Yang namanya bikin musik bukan cuman rekam gitar, rekam drum, udah jadi kok. Ternyata nggak sebatas itu aja gitu. Enggak, intinya yang tahu versi sebelumnya Keyakinan Sejati itu sebagai saksi itu ya orang kita sama waktu nampil di Budayana lagi. Iya, Budayana sama Budi Bakti itu dengerin versi pertama kalinya sebelum rilis itu intinya. Ada di YouTube juga sebenarnya. Duk tak jreng. Wah, itu masih kayak gitu dulu. Kalau sekarang sederhana aja lah. jeng. Ya, karena gue pengen ikoniknya di situ di gitarnya. Tuh. kan S3. S3 loh. Ya masih ada kok videonya kalau mau tampilnya. Lu masih simpan ya? Enggak. Iya di Google Drive Masa ya? masih ada komentar. Saya. Nanti kita coba cek. Iya gitu. Jadi itulah hingga akhirnya walaupun sebenarnya ya Kelly juga punya ya kekurangan di situ masalah tangkap nadanya juga. Jadi gue tuh agak panas tuh kan. Gimana nih kasih tahu. Nih nadanya melayangku mencari. Tapi dia masih nadanya masih jauh. Melayangku mencari. Masih dia datar harusnya. Dan gue pun di situ nyadar ternyata lagu gue sesulit itu. Lu bikin lagu sulit, sekarang orang nyanyiin susah lu komen. Itulah. Udah bikinnya CG udah. Cek. Tapi ya gitulah tantangannya. Ya karena komentar juri juga gue jadi merasa gitu juga kan. Oh, bagus. Ternyata terlalu kompleks ya. Iya, maksudnya tapi itu yang bikin khas unik ternyata katanya. Karena jarang ada lagu Buddhis yang kayak gitu. Ya, lagu Buddhis tuh nggak menyulitkan, bro. Ya siapa tahu kan. Ku merenung. Nah, itu CG Aminah, CGF. Itu. Nah, gitu prosesnya. Ini Kalau waktu itu pun sebenarnya waktu mau STKN ya, ini balik lagi nih. STKN itu kan disuruh ternyata tiba-tiba diminta katanya dari panitia bilang juri mau minta partitur. Gue kaget, gue udah di keadaan udah di Surabaya harusnya kan, udah mau pergi ke sana terus mereka udah pada minta gitu, ini partitur ya, ujungnya kayak option, ada yang bilang opsional, tapi ini bilang minta juga, pening kan, udahlah tulis aja lah lirik sama chordnya aja. Itu pun pas hari itu gue belum tahu nih nama chordnya apa, gue masih search juga kan. Bahkan chordnya belum ada muncul di kehidupan ya. Iya, terus gue kayak cek, untung ada chord analyzer gitu kan, jadi gue taruh ini kuncinya kayak gini bentuknya. Terus mereka sebut cari yang paling susah nggak sih namanya? Terus gue, nah dia gitu. Tapi gitu, ya gitu. Tapi ya itulah serunya. Keyakinan Sejati itu sendiri. Tapi kalau hasil yang sekarang gimana? Udah puas? Hasil sekarang. Atau gini kan kita tahu lagu tuh ada yang kayak remake gitu, remaster. Nah kalau lu sendiri sama lagu ini memungkinkan nggak ke depan di remake? Ya kalau peralatan gue udah lengkap ya. Paling gue ada pemikiran untuk ya mungkin perbaiki,
mungkin dengan string, ada biolanya. Karena kemarin pas gue bikin sama biolanya, kawan gue bilang, kurang bagus lah, langsung ngedon gue. Iyalah orang yang orang sekolah musik komen, gue langsung langsung nggak pakai string. Makanya lagu itu nggak pakai string tapi full band gitu, nggak ada aku pakai string lagi. Jadi mungkin kalau di depan nanti Pustika udah komplit, nanti orkestral. Bisa aja. Iya itu gue pengen sebenarnya itu mas. Dan mungkin di project lagu yang ini nanti kita bahas di akhir. ya. Oke, berarti puasa ya. Tapi kalau misalnya bisa memungkinkan lu bakal edit lagi. Ya edit lagi. Langsung di post Mungkin lagi. versi cowok ya. Nanti ada pemain Padus aja bro. Padus. Oh padus. Jody. Waduh. nanti ada versi rock, versi biar banyak sih portofolio tuh lagu tuh. Lalu ya gitu. Oke, terus ini pertanyaan terakhir lah ya. Wah. Ini udah mau sejam ternyata. Atau mau nambah lagi? Enggak dong. Paling yang terakhir, apa rencana? Kita tahu lu udah punya lagu baru lagi. Apakah ada rencana? Bagaimana planning lu terkait? Mungkin gini deh, keyakinan sejati ini lu mau gimana ke depannya? Terus yang kedua, ceritain spill sedikit tentang lagu baru. Oh, keyakinan sejati next mau apa ya? Keyakinan sejati ya. Ya paling kan karena ada rencana planning kita ya. Yang tour itu. Ini gue tahu, sebenarnya gue udah tahu jawabannya, Iya. tapi ya sudah lah ya. Ya. Dengar belum tahu jawabannya. Ya, aku belum tahu apa itu. Yang penting kita kan udah pernah planning untuk melakukan musik tour. Yes. Which is ternyata itu yang bikin gua wadau juga. Ternyata setelah lagu itu dari rilis kan ternyata ada yang dengerin juga. Itu bikin gua Itu kayaknya lu harus izin sama tanya Body dulu deh. Itu boleh nggak ditampilin di sini? Iya nanti. Itu kalau gue juga kaget. Iya. Loh, Serius gua kayak ini orang kurang kerjaan ya. Ya. Cuman terima kasih loh ya. ya, ini komen Body kan kirim anjay keyakinan sejati. Kenapa nih 35? Sama kata-katanya sama dengan yang dia kirim ke gua, anjay keyakinan sejati. Kayaknya dia forward kita berdua Iya, langsung. gua nengok kan videonya. Nanti kita lihat habis ini. Iya. Ku sebut selalu namamu, oh Buddha, yang terubahnya lagi dan kau ajarkan aku apa arti keyakinan. Ternyata mereka itu orang Ada. Tanjung Batu ya kalau nggak salah. Ya, kayaknya orang Tanjung Batu Itu nyalain lagu keyakinan sejati, Pak. nyanyi bareng di homestay mereka. Terus gue kayak serius Pak? Kalau boleh, kalau diizinin kita taruh di sini. Iya. Gue tapi di STKD juga beberapa orang kayak gitu. Iya. gue Mana sih yang keyakinan sejati ya? Serius. ya gue masih kayak udah lah gue baru bikin satu Terus gitu. kan beberapa orang kayak bilang, ada yang bilang ke aku dia lagi ngulik lagu itu cuma belum dapat kan. Dia mau nanti ada yang langsung. Makanya yang bisa Iya. kulik lagu itu perfect. Nanti tag Vanes, kalian cover, kalian tag Vanes. Terus Nanti kita kasih hadiah kali ya. Udah Nanti kita kasih hadiah. Vanes kasih hadiah. bisa dipertimbangkan. Tapi silakan kalau kalian mau coba cover silakan. Gue Kalau dengan versi mereka ya who knows ya, siapa tahu gue jadi juga mungkin ini cocok juga. Never know. Itulah intinya salah satu apresiasi tertinggi pada seni musik itu ya. Gitu. Ketika orang Tapi kemarin waktu di acara STKD juga banyak yang nyanyi kok. iya waktu kan, banyak yang pembukaannya. Waktu pembukaan. Pembukaan. terus pada branding gitu. Ya pas ref kan gue kayak ini gak cuma Nando nih tapi siapa? Oh bisa nengok. Woi, lu gak tahu gue yang nyanyi. Gue yang nyanyi paling kenceng. Nah itu. Jadi Ya makanya gue kayak ya beda lah sama 3 tahun lalu yang waktu nyanyi semua pada cuma. Berarti sampai ini ya, sampai depan ya kita nyanyi ya. Iya. Kita pada belakang banget. kita belakang. Gue kan keliling. Oh iya, aku Dokumentasi. Jadi Jadilah pulang. ngomong idealis apa jadi kayak gitu.
STKD yang tadi yang kemarin itu kan di COVID kan. Oh. Katanya mana tahu ada yang idealisnya, misalnya tipenya si. Nah, dia sebenarnya tipe yang idealis menurut gua. Terus aku ngomong ke siapa ya pas udah bilang, dia aja istilahnya panutannya aja Ahmad Dhani. Oh iya, gua. Lu bilang ke gua. Dia aja panutannya Ahmad Dhani. Ya iya, makanya ini orang tipe yang idealis. Yang penting bagus, oke. Yang penting menurut gua bagus ya, kalau nggak ngikutin tren ya nggak masalah. Yang penting menurut gua bagus aja. Iya sih. Atau mungkin gue nggak tahu pasar aja maksudnya gitu lah. Iya, maksudnya Pasar kan gampang, yang penting lagu galau. Lagu-lagu melo yang galau kayak Lesung Pipi gitu kan, yang apa tuh, yang cinta-cinta itu cepet kejual. Atau enggak lagunya yang bisa dijogetin. Nah, Keyakinan Sejati ada yang mau bikin ini enggak jogetannya? JJ sialan kemarin dulu Si Gisel yang ngepost JJ itu. Alamak. Itu kakak deh. OTW ada velocity-nya nanti. Dia Velocity Keyakinan Dan Sejati. dia yang bakal bikin katanya. Ya. Tapi ya itulah tadi ya. Sampai damai. Itu Keyakinan Sejati bakal rilis keliling ya. Iya itu. Tapi kalau mau apa kita keliling sekalian lagu bareng? Bukan bantuannya. Boleh aja sih, karena gue nengok ya band-band lain juga kayak gitu, terus bawain lagu yang belum dirilis biar promosi orang-orang tahu. Supaya orang udah ini tuh. Enggak lah, mereka baru rilis langsung keliling nggak sih? Atau Ada nggak mungkin lah belum rilis sudah ini. kalau nggak salah Oh, ada. belum rilis tapi udah mulai di-checking. Maksudnya udah tinggal countdown aja. Iya, jadi mereka kayak kasih pre apa gitu. Tapi masa tahun depan baru kita lakuin? Masalahnya gimana ya? Kemarin itu Keyakinan Sejati setahun itu udah Ya, dapet makanya. duluan. Ya tapi kan sekarang Kita ada rencana. Sabar, kita lanjut yang lain dulu. Itu kalau Keyakinan Sejati ya. Nah, itu Keyakinan Sejati. Kalau lagu yang paling Lagu terbaru baru. ini judulnya mau spill nih, kan udah tahu juga.